besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita duduk kembali dalam majelis tafsir pagi ini setelah libur di bulan Ramadan, dan kemudian kita alhamdulillah sampai di bulan Syawal. Insyaallah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan insyaallah dipertemukan kembali di bulan-bulan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, diangkat semua bala dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-43, di mana kisah berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Harun alaihissalam beserta dengan Fir'aun dan para tentaranya, kaitannya dengan para tukang sihir yang pada saat itu sudah didatangkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika pada kisah yang lalu Nabi Musa alaihissalam sudah datang kepada Fir'aun dan menunjukkan tanda-tanda mukjizat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam berupa tongkat yang berubah menjadi ular, lalu kemudian tangannya yang bercahaya. Maka pada saat itu Fir'aun minta untuk dikumpulkan bersama dengan para tukang sihir, dan dikumpulkanlah mereka pada saat itu. Dan ketika semuanya sudah berkumpul di hadapan masyarakat pada saat itu, maka Nabi Allah Musa alaihissalam disebutkan di dalam ayat ini, qala lahu Musa alqu ma antum mulqun. Pada saat itu ada yang tidak disebutkan di dalam ayat ini, tetapi disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ketika itu mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, imma an tulqiya wa imma nahnu wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Kita yang melempar dulu atau kamu wahai Musa yang melempar dulu tentang sihir ini yang mereka mau tunjukkan. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka untuk melemparnya terlebih dahulu, alqu ma antum mulqun, ibda'u bil ilqa'i ma turiduna fa ana la akhshakum. Silakan kalian lempar terlebih dahulu, mulailah terlebih dahulu daripada ilmu sihir-sihir kalian. Sesungguhnya saya tidak takut kepada kalian, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalahu thiqatan binusratillahi lahu wa tawassulan li idharil haqq. Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan semacam ini karena yakin dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itulah seseorang apabila berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat ya. Sehingga kalau kita lihat ketika di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya, bahwa sesungguhnya ala nasrullahi karim, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat kepada hamba-hambanya. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu saja. Pertolongan Allah pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak usah khawatir terhadap apa yang terjadi pada masa-masa semacam ini. Bingung keadaan orang dengan wabah, bingung orang dengan keadaan perekonomiannya yang kemudian dalam keadaan susah. Apa yang harus kita kerjakan? Ikhwan rahimakumullah, musuh kita ini kalau secara matematika kita nggak bisa melawan. Kalau secara matematika, apa yang kita punya dengan dibandingkan dengan mereka ini semuanya? Mereka memiliki segala sesuatunya, tetapi sesungguhnya kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kemudian merasa takut dengan apa yang mereka usahakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa mereka orang-orang kafir itu berpegangan dengan harta mereka
dengan kekuasaan mereka, dengan apa yang mereka miliki, itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti rumah sarang laba-laba. Sesungguhnya mereka ini berpegangannya kayak berpegangan kepada sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya sarang laba-laba. Itu yang paling lemah untuk dijadikan pegangan. Bagaimana mereka orang-orang kafir itu pegangannya dengan harta dan kekuasaan mereka sama seperti sarang laba-laba, mudah untuk digoyahkan, kena angin hilang. Kita cuma tangan kita begini saja sudah hancur itu rumah sarang laba-laba. Maka ikhwan rahimakumullah, kita berpegangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kewajiban kita apa yang harus kita hadapi melawan mereka. Ini kan karena kelalaian kita sajalah di dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat, kita sudah mendengar cerita mereka, itu sebagai suatu pelajaran yang besar. Dulu para sahabat ketika berperang melawan orang-orang kafir, dari sejak dahulu, dari sejak awal mereka berperang, selalu jumlah mereka itu lebih sedikit. Tapi tidak pernah mereka kalah di dalam peperangan yang mereka hadapi, kecuali perang Uhud. Perang Uhud mereka kalah. Allah mau tunjukkan bahwa kalau tidak taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah kekalahan. Siapa yang salah di dalam hal ini? Siapa yang melakukan kesalahan? Hanya kurang dari 50 orang. Hanya kurang daripada 50 orang yang pada saat itu ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian berada di gunung bukit, menjaga mereka daripada baliknya arah musuh, sehingga mereka ditempatkan di atas apabila musuh datang, supaya mereka menghujaninya dengan anak panah mereka. Nah, ikhwan rahimakumullah, mereka 50. Mereka lupa dengan perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu untuk tidak turun kecuali atas perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka melihat pada saat itu orang-orang kafir sudah lari, orang-orang kafir sudah meninggalkan harta-harta rampasan mereka. Yang di bawah sudah ngambil harta rampasan, kita nggak dapat. Turun ke bawah, turunlah mereka pada saat itu. Sebagian tetap di tempat tersebut mengingatkan kepada mereka jangan turun. Ini perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kalah semuanya. Bukan yang kalah yang 50, bukan. Lebih 700 orang pada saat itu mengalami kekalahan karena ada sebagian di antara mereka tidak melaksanakan perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran besar bagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sebagian tidak menjalankan perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tertimpa kekalahan semua kaum muslimin. Bagaimana kalau kebanyakan kaum muslimin sudah tidak menjalankan perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Hancur sudah, berantakan kita ini. Sebab apa? Bukan sebab karena kalahnya senjata, bukan karena kurang pintarnya kita, tetapi karena kita sudah melupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, gak ada sesuatu yang lebih daripada harusnya kita ini bangga dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi tawar-menawar dengan sunnah-sunnah yang datang setelah itu. Gak usah pakai tawar-tawaran, gak usah kemudian kita bimbang, ini kita mau ganti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang tampak megah, ajaran yang tampak kemudian modern. Jangan semacam itu. Kita berarti tidak bangga dengan ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bangga dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Maka pada saat itu kita lihat fa'alqau hibalahum
wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Kemudian dilemparlah oleh mereka sihir-sihir tersebut ya. Fa'atna bi'aidihim minal hibal wal isi. Mereka melemparkan tali-tali mereka yang mereka miliki pada saat itu untuk dijadikan mata-mata orang-orang pada saat itu berubah melihat tali tersebut bergerak tampak seperti ular. Dan mereka pada saat melemparkannya seraya mereka mengatakan wa qalu indal bilqa'i nuqsimu bi'azamati Fir'aun, kita bersumpah atas nama keagungan Fir'aun. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun, sesungguhnya kita pasti akan mengalahkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu yang mereka ungkapkan pada saat mereka melempar daripada tali-tali mereka, sihir-sihir mereka. Nah, disebutkan di dalam pembahasan pembahasan tentang masalah usul tafsir Al-Quran berkaitan dengan masalah adab yang disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagi para pembaca Al-Quran ada adab-adabnya, yaitu apa? Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran diungkapkan di situ kata-kata yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata-kata tersebut adalah kata-kata orang-orang kufar, maka pada saat itu kita membacanya secara perlahan. Membacanya secara perlahan, tidak seperti kita biasa membaca ayat-ayat yang lain. Maka sangat dianjurkan, karena ini kan mengatakan kita mau dengan nama keagungan Fir'aun, maka kita tidak usah menyuarakannya dengan keras, tapi menyuarakannya dengan perlahan. Maka disebutkan di dalam contohnya adalah fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu, dan mereka mengatakan bi'izzati fir'auna innana nahnu ghalibun. Jangan keras-keras, jangan seperti yang kita biasa baca sebelumnya. Kenapa? Ini kita tidak ingin menyuarakan suara mereka. Kita tidak ingin mengeraskan apa yang menjadi slogannya mereka, sama sekali tidak. Maka kita lihat juga di dalam ayat yang lain tentang Fir'aun juga. Fir'aun mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Ayat yang lain yang mengatakan bahwa Fir'aun mengatakan aku ini adalah Tuhan kalian yang agung, Tuhan kalian yang tinggi. Maka pada saat mengatakannya qala dengan lebih perlahan, tidak mengeraskan seperti ayat-ayat yang lain. Ini termasuk adab ketika kita membaca ayat-ayat tersebut. Fa'alqa Musa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu kemudian ketika bala tentara Fir'aun, orang tukang sihirnya Fir'aun, melepaskan daripada tali-tali mereka, setelah itu Nabi Allah Musa alaihissalam melemparkan pula tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika dilemparkan, berubahlah menjadi ular yang sangat besar pada saat itu. Fanqalabat hayatun 'azimatun fa idza hiya tabtali'u wa tazdaridu al-hibal wal isiyah allati ikhtalaquha bismi sihr. Maka kemudian ular tersebut yang sangat besar melihat ada tali-tali, dimakanlah tali-tali tersebut. Ular-ular kecil ini, ular yang sangat besar. Dari apa? Dari tongkat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian talaqafu ma yafikun, maka memakan apa yang kedustaan yang dibuat oleh mereka. Kedustaan atas nama sihir, atas nama Fir'aun dan lain sebagainya, maka itu semuanya adalah dusta di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu khayyaluha linas hayatan tas'a, mereka berusaha untuk memberikan khayalan kepada manusia pada saat itu bahwa ini berupa ular-ular yang kemudian berbisa, ular-ular yang berjalan. Maka habislah tipu daya sihir yang mereka punyai pada saat itu. Fa ulqiya saharatu sajidin.
ketika melihat bahwa ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam memakan daripada ular-ular mereka, tali-tali mereka, maka pada saat itu pula para tukang sihir sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulqiya saharatu sajidin sajadu lillahi rabbil alamin. Mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dama syahadu al-burhan as-sadiq. Setelah mereka menyaksikan bukti nyata yang jelas ada di hadapan mereka, mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka punya tali-tali hanya bisa tampak bergerak. Tampak bergerak, ini makan. Wah, sudah sesuatu yang luar biasa. Mereka itu hanya punya tali yang kemudian digerakkan, orang-orang memandangnya ini adalah ular. Jadi yang ditipu adalah pandangan mereka. Itu kan sihir kan semacam itu. Yang ditipu itu adalah pandangannya orang. Kalau kita lihat sekarang sulap, sulap itu kan semacam itu. Yang ditipu pandangan orang. Apakah benar-benar dia itu melakukan sesuatu yang luar biasa? Oh enggak, ini hanya trik saja. Ini hanya trik. Semua orang bisa mengerjakannya kalau seseorang mempelajari, dan kecepatan tangannya bisa merubah pandangan orang bahwa tampaknya dia misalnya merubah kartunya dirubah dengan cepat sekali. Ini apa, bagaimana, ini sihir atau bagaimana? Tidak, ini trik saja, bisa dipelajari oleh seseorang. Begitu pula sihir-sihir ini semuanya. Sedangkan mukjizat bukan dipelajari. Ada pelajarannya khusus untuk mendatangkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pilihannya. Maka pada saat itu para tukang sihir tahu bahwa sesungguhnya ini jelas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Nabi Allah Musa, dan hancurlah kita tukang-tukang sihir tersebut. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Allah Musa dan Tuhannya Nabi Allah Harun alaihi salam, yang diajak oleh Nabi Allah Musa dan yang diajak oleh Nabi Allah Harun kita untuk beribadah kepadanya, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan kepada nabinya, begitulah seorang umat seharusnya kepada nabinya. Seorang umat harus mengembalikan segala sesuatu kepada nabi di zaman tersebut. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahulah bahwa sesungguhnya kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kan syahadat itu tidak bisa kecuali kita menggabungkan dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Orang yang mau masuk dalam agama Islam harus punya keyakinan semacam ini, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bisa dia kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, selesai masuk Islam. Belum. Harus mengungkapkan pula syahadat Rasul, bahwa ada seorang nabi, ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka setiap umat haruslah meyakini daripada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dikatakan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tafsirnya, "Lama tabayyana lis-saharati anna alladhi ja'ahum bihi Musa haqqun la sihra." Ketika mereka sudah jelas tampak bahwa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam itu adalah yang benar, sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa itu bukan sihir. Kita tahu sihir itu apa, kan mereka tukang sihirnya. Mereka ini tukang sihirnya. Melihat apa yang terjadi pada tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa ini bukan sihir. Kalau sihirnya kita hanya cuma bisa bergerak begitu saja. Sedangkan sihirnya Nabi Allah Musa alaihissalam itu berubah jadi ular dan memakan.
ini bukan sihir. Ini pasti mukjizat yang diberikan oleh Allah. Benar-benar itu pula, bukan kemudian hanya khayalan. Karena apa? Karena mereka sudah tahu sampai pada puncak ilmu sihirnya. Sudah sampai pada puncak ilmu sihir, mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya ini nggak bisa dilakukan oleh ilmu sihir apapun. Ilmu sihir bagaimanapun nggak bisa ditandingi. Maka mereka kemudian beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam pembahasan kan disebutkan bahwa setiap para nabi dan para rasul itu diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan di masa tersebut. Nabi Allah Musa alaihissalam menghadapi para tukang sihir yang begitu banyak. Ahli mereka sangatlah pada saat itu ilmunya mulai berkembang. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ini melebihi daripada ilmu sihir yang mereka miliki. Nabi Allah Isa alaihi salam dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang mematikan pada saat itu dapat disembuhkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Kenapa? Karena ilmu kedokteran pada saat itu sudah mulai berkembang. Orang sangat takjub sekali dengan ilmu kedokteran di masa itu. Orang-orang yang sakit bisa sembuh dengan ilmu kedokteran mereka. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam sesuatu yang melebihi daripada ilmu kedokteran. Apa itu? Yang buta dari sejak lahir bisa lihat. Ini sungguh suatu hal yang sulit bagi mereka pada saat itu. Penyakit lepra sembuh, padahal itu suatu hal yang mematikan di masa itu. Lalu setelah itu kemudian tanah yang dibentuk menjadi burung terbang begitu saja hidup. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan sampai pada pembahasan yang terakhir, yang mati pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'anul Karim, karena pada saat itu orang sangat takjub dengan ungkapan-ungkapan syair. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Mereka pun kemudian menyatakan ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Gak bisa mereka tandingi daripada ucapan. Bukan syair, bukan sihir, tapi sesuatu hal yang takjub mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qabla an adana lakum. Fir'aun pada saat itu marah ketika melihat kenyataan semacam ini di hadapan orang-orang yang banyak. Jatuh namanya Fir'aun pada saat itu. Tukang sihir yang diandalkan untuk bisa mengalahkan Nabi Allah Musa alaihissalam malah beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan itu adalah harinya dinamakan Yaumuz Zinah, hari perhiasan. Kenapa? Hari itu hari memang seperti hari raya bagi mereka. Kumpul semua orang di hari tersebut merayakan hari raya mereka. Nabi Allah Fir'aun pada saat itu mau tunjukkan kalahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ternyata malah berbalik. Para tukang sihir beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka hancurlah Fir'aun pada saat itu. Maka bagaimana? Yang namanya penguasa itu kan mau tunjukkan kekuasaannya. Maka mereka Fir'aun pada saat itu mengatakan amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian telah beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebelum aku izinkan kepada kalian. Kalian enggak minta izin kepada saya untuk beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sekarang kalian beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Iman enggak butuh izin. Iman enggak butuh izin kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun menunjukkan, saya kan penguasa, seharusnya kalian ini minta izin terlebih dahulu kepada saya untuk supaya kalian mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Padahal sebelumnya pengikutnya Fir'aun, tapi kemudian berubah menjadi pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Ini pasti
pemimpin kalian ini yang ngajari sihir sama kalian. Yang ngajari sihirnya pasti adalah pemimpin kalian. Maksudnya pemimpin kalian, pembesar kalian siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini pasti pembesarnya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam yang mengajarkan sihir kepada kalian, yang berusaha untuk mengeluarkan daripada Bani Israel dari negeri Mesir. Ini pasti adalah rencana kalian yang sudah kalian buat sebelum ini. Itu yang diungkapkan oleh Fir'aun di hadapan orang banyak pada saat itu. Dikatakan oleh para ahli tafsir, Ibn Katsir menyatakan wahadihi mukafarah yu'limu kulla ahadin butlan, ya'lamu kullu ahadin butlana. Ungkapan yang semacam ini dari Fir'aun adalah ungkapan yang setiap orang tahu betapa batilnya ucapan Fir'aun tersebut. Mengapa? Innahum lam yajtami'u bi Musa qabla dzalikal yaum. Karena sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang belum pernah jumpa Nabi Allah Musa sebelum hari itu. Mereka para tukang sihir yang dikumpulkan dari negeri Mesir. Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Nabi Allah Musa, dan Allah mau tunjukkan kepada mereka semuanya bahwa Nabi Allah Musa memang belum pernah jumpa kepada para tukang sihir tersebut. Bagaimana? Kan lari ke negeri Madian. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan para tentaranya karena membunuh seseorang pada saat itu, maka Nabi Allah Musa alaihissalam lari tinggalkan negeri Mesir, sehingga untuk berjalan-jalan di negeri Mesir suatu hal yang sulit Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwa benar Nabi Allah Musa alaihissalam ini belum pernah jumpa sama mereka sama sekali. Pergilah Nabi Allah Musa ke negeri Madian pada saat itu kurang lebih 10 tahun. Setelah itu kembali mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung menghadap kepada Fir'aun. Ketika menghadap kepada Fir'aun, tunjukkan daripada mukjizatnya. Setelah itu dijanjikan waktu untuk jumpa dengan tukang-tukang sihir yang dikumpulkan dari berbagai negeri Mesir pada saat itu, sehingga tak pernah jumpa kecuali hari itu. Bagaimana dikatakan bahwa oleh Fir'aun yang mengajari adalah pembesar kalian, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam, menunjukkan kebatilan dari ucapan Fir'aun pada saat itu. Fakaifa yakunu kabiruhum alladhi afadahum sana'atus sihir. Bagaimana dianggap oleh Fir'aun bahwa pembesarnya yang mengajarkan tentang ilmu sihir kepada mereka. Fala sawfa ta'lamun, kata Fir'aun pada saat itu, kalian nanti akan tahu siapa saya. Fala sawfa ta'lamun, ini ancaman yang diberikan oleh Fir'aun dan para tentaranya. Bagaimana sanksi saya, siksaan saya. Wabal ma sana'tu minal iman bihi, sebab kalian beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka kalian akan tahu bagaimana siksaan yang akan saya berikan kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian berlainan. Kalau yang dipotong tangan kanannya, yang akan dipotong juga kaki kirinya. Dua yang akan dipotong kepada mereka, tangan dan kaki. Kalau yang dipotong tangan kirinya, yang dipotong kakinya adalah yang kanan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, menunjukkan dahsyatnya siksaan yang akan diberikan oleh Fir'aun kepada mereka. Wala usallibannakum ajma'in, saya akan salib kalian semuanya. Saya akan tahan kalian, ikat kalian pada satu tempat pohon, sehingga kemudian akan ditinggalkan mereka sampai mati. Itu yang akan dilakukan oleh Fir'aun dan para tentaranya kepada para tukang sihir. Ini untuk menyelamatkan Fir'aun dari kekalahan yang terjadi pada saat itu di hadapan semua orang. Maka Fir'aun dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, tunjukkan, saya ini yang paling kuasa di antara kalian. Khawatir Fir'aun
dengan orang banyak yang nanti akan beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelah tampak kebenaran Nabi Allah Musa alaihissalam, maka mau tunjukkan biar orang-orang takut kepada Fir'aun dan para tentaranya, sehingga tidak ada yang beriman dari mereka orang-orang Mesir pada saat itu, kecuali orang-orang Bani Israel saja yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun tunjukkan kekuasaan. Maka ikhwan rahimakumullah, biasanya semacam itulah orang-orang yang punya kekuasaan, mau tunjukkan kekuasaan dibanding dengan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada alam semesta ini, kepada seluruh makhluk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu saatnya dan lihat bagaimana janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti di akhir zaman Islam akan tersebar ke berbagai pelosok. Tidak ada satu rumah pun kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di barat maupun di timur. Padahal mereka pada saat ini usaha maksimal untuk menghancurkan kelompok Islam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti akan datang masa bahwa apa yang mereka rencanakan itu batil semuanya dan hancur apa yang mereka usahakan. Benar-benar rapuh keadaan mereka, gak punya kekuasaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu hal-hal semacam ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, nanti akan datang masa seperti apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menjawab dengan mengatakan, qalu la ghaira inna ila rabbina munqalib. Gak ada bahaya buat kita, ya, la dharara alaina. Tidak ada yang membahayakan bagi kita fi wuqu'i ma au'adtana bih. Apa yang kamu ancamkan kepada kita, kita enggak khawatir, enggak takut, enggak berbahaya buat kita. Lihat bagaimana mau dipotong tangannya, mau dipotong kakinya, bakal disalib sampai mati. Kata mereka, Allah, enggak ada bahaya buat kita atas ancaman yang kau berikan wahai Fir'aun. Wa la nuballigh bihi annana narji'u ila rabbina mu'amilina ghufrana. Kita enggak peduli dengan apa yang engkau ancamkan kepada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan kepada mereka, walaupun tampaknya sakit tapi katanya enggak berbahaya sama sekali. Walaupun tampaknya menyakitkan, dipotong tangannya, dipotong kakinya, tapi mereka mengatakan apa-apa, hatinya tetap iman sama Allah. Tidak berbahaya buat hati, sakit, tapi tidak berbahaya buat diri mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mantap keyakinannya kepada Allah. Selama hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dipotong kakinya, mau dipotong tangannya, mau disalib sampai mati, kehausan, kelaparan, susah hidupnya sampai mati, dibunuh mereka dalam keadaan semacam itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada bahaya buat kita sama sekali. Qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, karena kita telah berbuat sihir, karena kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. An kunna awwalal mu'minin. Kita ini mengharapkan dijadikan sebagai orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena pada saat itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Allah Musa dari kelompoknya Fir'aun, ya kecuali mereka orang-orang para tukang sihir yang akhirnya mereka pertama kali beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Semoga kita termasuk di antara orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir usia kita. Amin amin ya rabbal